Istighfar dalam ucapan dan tindakan. Amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan dan sangat penting di dalam ajaran Islam. Tindakan ini secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab astaghfirullah, yang berarti saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istighfar dalam filosofi Islam bermakna seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Dalam Islam, makna istighfar tidak terletak pada pengucapannya, tetapi pada seberapa dalam seseorang yang beristighfar memaknai dan menghayati apa yang ia ucapkan. Konteks yang lebih jauh lagi, agar ia terus mengingat Robnya saat ia tergoda untuk melakukan perbuatan dosa, dan apabila telah melakukan dosa, maka istighfar adalah titik baginya untuk bertekad tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang perlu kita ketahui, istighfar itu ada beragam versinya. Yang paling sering diucapkan adalah astaghfirullah dan astaghfirullahaladzim. Keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan keduanya ialah yang pertama memohon ampun kepada Allah dengan menyebut nama Allah, sedangkan yang kedua memohon ampun kepada Allah dengan menyebut sifatnya yang maha agung. Bacaan istighfar bisa dibaca kapanpun dan dimanapun saat merasa melakukan hal yang salah, merasa lemah dan ingin dikuatkan, atau sedang menyaksikan kemungkaran. Namun waktu terbaik membaca istighfar adalah ketika sedang melakukan zikir pagi dan petang, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh dan sholat maghrib. Karena waktu ketika matahari terbit, kita mohon ampun atas dosa yang dilakukan saat malam dan ketika petang dilakukan sepanjang hari. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6306 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membacanya di waktu siang dengan keyakinan, lalu mati di hari itu sebelum sore tiba, maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa mengucapkannya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh tiba, maka ia termasuk ahli surga. Hadis riwayat Bukhari. Bacaan istighfar yang singkat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sebanyak 3 kali ialah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan yang agak panjang ialah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Istighfar adalah penghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan Imam Abu Dawud ada sebuah bacaan istighfar yang dapat dibaca untuk menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya
Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia yang maha hidup, lagi terus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada satu bacaan istighfar yang sering dibaca oleh Rasulullah, termasuk pada saat Fathul Makkah, yakni Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan memujinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan istighfar yang utama ialah Sayyidul Istighfar yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membacanya dengan yakin, kemudian dia meninggal pada hari itu, maka ia termasuk seorang penghuni surga. Bacaan istighfar tersebut ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi Adam pun dalam perjalanan hidupnya pernah melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan Allah. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Artinya, wahai pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat dolim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang yang merugi. Barang siapa yang sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa yang ia perbuat, baik dosa yang kecil maupun yang besar sekalipun, maka ia akan mendapatkan ampunannya. Sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah membukakan pintu rejeki bagi orang yang banyak membaca istighfar, akan mendapatkan banyak keberuntungan, terutama kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bishawab.